Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang petunjuk, penggunaan, dan pembuatan sesuatu. Apakah kalian pernah membaca petunjuk tentang penggunaan atau pembuatan sesuatu? Tentu pernah ya. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut teks petunjuk dalam menggunakan atau membuat sesuatu. Teks petunjuk menggunakan sesuatu adalah teks yang berisi penjelasan cara atau proses menggunakan sesuatu. Misalkan, teks petunjuk penggunaan mesin cuci, maka teks tersebut berisi penjelasan cara menggunakan mesin cuci. Petunjuk penggunaan sesuatu dapat disusun sesuai urutan. Apabila petunjuk penggunaan tersebut disusun dengan urut dan logis, maka dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengerjakan sesuatu secara tepat. Nah, apabila petunjuk penggunaan mesin cuci disusun dengan urut dan logis, maka itu dapat dijadikan pedoman dalam menggunakan mesin cuci secara tepat. Seperti itu ya, teks petunjuk dalam menggunakan sesuatu. Selanjutnya, teks petunjuk membuat sesuatu, yaitu teks yang berisi penjelasan cara atau proses membuat sesuatu. Misalkan, petunjuk pembuatan tape singkong, maka isinya adalah penjelasan tentang cara membuat tape singkong. Petunjuk tersebut harus ditulis secara berurutan. Kenapa? Agar mudah untuk diikuti. Seperti itu ya. Bahasa yang digunakan dalam petunjuk berupa kalimat efektif, jelas, dan mudah dipahami. Nah, karena petunjuk itu dibaca oleh banyak orang, oleh semua kalangan, maka bahasa yang digunakan harus berupa kalimat efektif, jelas, dan mudah untuk dipahami. Nah, bagaimana jika kita menemui petunjuk secara acak? Maka kita dapat menyusunnya agar petunjuk tersebut dapat diikuti dengan benar. Caranya adalah yang pertama, perhatikan setiap kalimat yang merupakan langkah mengerjakan sesuatu secara seksama. Ya, jadi setiap kalimat yang disajikan dibaca dengan seksama, semuanya. Yang kedua, memilih langkah paling dasar dalam mengerjakan sesuatu sebagai langkah pertama. Jadi setelah membaca keseluruhan kalimat, kita pilih langkah pertama yang menjadi
langkah dasar dalam menggunakan atau membuat sesuatu. Langkah yang ketiga adalah memilih langkah selanjutnya sesuai urutan penggunaan atau pembuatan secara tepat dan logis hingga langkah terakhir. Jadi setelah menemukan langkah pertama, maka kita tentukan langkah selanjutnya dan selanjutnya hingga langkah yang terakhir. Kemudian, membaca kembali dengan teliti petunjuk yang disusun. Jangan sampai ada petunjuk atau langkah yang terlewatkan. Jadi setelah kita menyusunnya, mulai dari langkah yang paling pertama sampai langkah yang terakhir, maka kita baca lagi petunjuk penggunaan atau pembuatan sesuatu tersebut. Apakah sudah urut atau belum? Apakah ada yang terlewat atau tidak? Seperti itu ya. Alhamdulillah, itulah materi tentang petunjuk atau penggunaan sesuatu. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.